Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, menjaga keluarga dari azab adalah tanggung jawab besar yang Allah perintahkan kepada setiap hambanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini menegaskan pentingnya peran seorang mukmin dalam membimbing diri sendiri dan keluarganya menuju ketaatan kepada Allah. Tanggung jawab ini mencakup pendidikan agama, penguatan akhlak, dan menanamkan nilai-nilai ketakwaan. Keluarga adalah amanah yang harus dijaga dari perbuatan yang mendekatkan kepada dosa. Karena azab Allah bukan hanya persoalan individu, melainkan juga berkaitan dengan lingkungan terdekat. Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang sangat penting, yakni menjaga keluarga dari azab Allah. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah? Sehat, alhamdulillah. Sudah olahraga, sudah sarapan? Sudah sarapan, sudah sholat subuh. Sekarang kita mau berbagi, Masya ya, mau Allah. sodako. Kita tolabul ilmi hari ini, luar biasa. Temanya adalah menjaga keluarga dari azab Allah. Ini penting sekali, Pak Kiai. Sebelum nanti kita bahas, saya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa yang juga ingin menyampaikan pertanyaan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda menuju ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca. Baik, Pak Kiai, bicara soal azab ya, atau dalam konteks keluarga. Seperti tadi dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 bahwa jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini kan berarti sebenarnya tujuan Allah tuh pengen bahwa setiap keluarga muslim itu menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Nah sebenarnya bagaimana kemudian kita mengelaborasi pernyataan Quran seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, itu bentuknya seperti apa Pak Kiai? Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau para sosiolog berbicara tentang sistem kemasyarakatan, maka masyarakat adalah komunitas yang secara langsung bisa memberikan pengaruh terhadap karakter orang per orang itu. Jadi para psikolog juga mengatakan bahwa pengaruh lingkungan terhadap pribadi seseorang itu sangat kuat. Sangat kuat, betul. Tetapi Al-Quran membalik. Al-Quran melihat bahwa kelompok kecil ya dari kapasitas pribadi, kemudian istrinya dan anaknya, maka 3 orang ini adalah masyarakat kecil yang bisa menyumbangkan kepada masyarakat yang lebih besar untuk membangun sebuah sistem kemasyarakatan yang bagus. Jadi jangan berharap bentuk masyarakat yang besar itu kalau tidak dari masyarakat yang kecil-kecil lebih dahulu. Itu mengapa konsepnya ku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu dulu. Jadi kita dulu, pribadinya dulu, bagusin dulu, baru ngomong sama istri. Kalau kita belum bagus, maka kita jadikan dulu jadi orang yang bagus. Dan kita jangan mengajak kepada anak sebelum anak itu, sebelum kita itu bisa memang memberikan contoh sama dia itu. Nah ini menarik ya. Jadi memang ya kalau dalam bahasa sebenarnya lebih dahulu yang lebih memberikan pengaruh. Maka masyarakat yang kecil yang mendominasi, yang memberikan pengaruh yang besar. Jadi lingkup terkecil keluarga itu menentukan akan seperti apa gambaran masyarakat kita ya, secara luas. Betul, ya, begitu. Jadi dilihatnya dari yang kecil, karena yang kecil itu yang melahirkan yang besar. Betul. Bahwa angka 1 itulah yang melahirkan angka 9. Betul. Pak Kiai, belakangan kita mendengar juga kabar yang sebenarnya sangat memprihatinkan ya. Ada remaja berusia 14 tahun yang kemudian membunuh ayah dan neneknya, ibunya juga terluka begitu ya. Ini kan sebenarnya kondisinya anak yang berkonflik dengan hukum. Ya. Sedih iya, kita melihat juga apa yang namanya, sebenarnya juga mungkin ada banyak faktor yang membuat si anak ini juga melakukan hal sekeji ini begitu ya. Tapi sebenarnya apa yang kemudian kita bisa ambil dari peristiwa ini Pak Kiai dalam konteks tadi menjaga keluarga kita? Ya, baik para pemirsa, sedikit saya ingin mundur ke belakang untuk lebih dapatkan makna gambaran yang sempurna. Tahun 1989
Amerika yang katanya hebat, yang sudah Super power harmoni, yang segala super macam, ya. power dan lain sebagainya, dikagetkan ketika seorang Josh dan Katie dibunuh oleh anaknya. Ya, maka itulah awal muasal timbul sebuah istilah Pharisee yang asal katanya dari bahasa Latin parricidium, berarti pembunuhan kepada ibu bapak. Ibu bapak, oke. Nah, ini ternyata di Indonesia juga terjadi. Ya, terjadi. Padahal menurut sekolah, menurut lingkungan, anak ini baik. Baik, gitu loh. betul. Terlihat baik. Anak ini baik. Maka sebenarnya baiknya itu harus dikasih tanda kutip. Bisa jadi karena pintar, dia disebut baik. Bisa jadi karena sopan, dia disebut baik ya. Atau punya ada nilai-nilai sosial yang bagus. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya anak itu, ya, dia punya tubuh latif, punya tubuh jiwa rohaninya yang jangan-jangan kosong gitu loh. Bisa jadi dia makannya bagus, pakaiannya bagus, tetapi rohaninya yang tidak diisi. Sebab kalau dia, ini kan yang dibunuh nih 3, cuma yang 1 nggak mati gitu loh. Sulit untuk menggambarkan bagaimana seorang anak 14 tahun bisa melakukan hal yang semacam itu. Sulit. Sementara latar belakangnya berkecukupan, pendidikannya cukup. bagus. Ya. Nah, mau tidak mau, maka kalau di kepolisian belum sampai mampu melihat apa motif dari pembunuhan ini, tetapi pada kajian kita bahwa sebenarnya bisa jadi ada yang kurang yang tidak diberikan oleh ibu bapaknya. Kedua orang tuanya. Nah, ibu bapaknya ada yang lupa diberikan yang disampaikan kepada anak ini sehingga dia mengisinya dari jalur yang lain gitu loh. Jadi istilahnya kalau bahasa sekarang mungkin ada tangki yang kosong ya Pak. Ya. Tangki cinta mungkin yang kosong, tangki kasih sayang yang mungkin kosong. Gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau juga para psikolog mengatakan jangan-jangan dia bergaulnya dengan siapa. Atau jangan-jangan dia yang terpengaruh dengan konten-konten yang seperti apa. Itu memang banyak faktor ya, karena memang motifnya belum final juga ya, belum ya, diketahui secara nah, detail juga. Tetapi yang terpenting para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa episode kita ini berkelanjutan ketika kita membahas bahwa anak itu adalah amanah. Maka peran ibu bapak ya bagaimana mencukupkan anak ini bukan cuma sekedar materi. Ya, jangan cuma sekedar mencukupkan dari sisi materi. Ya, bahwa jasmani perlu dipenuhi, tetapi rohani juga harus dipenuhi. Jangan-jangan, saya nggak tahu ya ini apakah dia muslim atau tidak ya, belum sampai informasi gitu. Kalau dia sebenarnya kan begini, kalau dalam pandangan kita perspektif, kenapa sholat ya sejak 7 tahun itu sudah diajarkan orang tua itu untuk mengajarkan anaknya untuk sholat. 7 tahun. 7 tahun. Artinya dia mesti melekat dalam pekerjaannya itu hal-hal yang sifatnya ubudiyah, hal-hal yang sifatnya rohania. Bahkan ketika dia masuk umur 9-10, kalau dia pantatnya disuruh tepuk. Sehingga sebagai sebuah atensi yang bahwa dia nggak boleh meninggalkannya. Harus asertif ya, harus tegas orang tuanya. Ayo kalau harus sholat gitu misalnya. Itu ketegasan maknanya itu. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata kelihatannya yang gerakan-gerakan fisik yang semacam itu, kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, Allah mengatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Ibadahnya itu yang mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, berarti kalau ini parameternya jangan-jangan nggak sholat. Ketika anak ini tidak sholat, bapaknya diamkan umpamanya. Mohon maaf para pemirsa, saya minta maaf terlebih dahulu. Saya khawatir ini keperocot nih. Iya Pak. Ya. Disclaimer dulu berarti. Jangan-jangan kalau dia non muslim, kenapa tidak diajak ke gereja, mamanya? Maka itu bisa jadi
kesalahan anak juga bisa jadi salah andil. asuh yang itu andil dari orang tua gitu. Jadi jangan dilihat cuma akibatnya, tapi setuju. coba lihat sebabnya. Kenapa? Nah, tapi kalau dia Muslim, jangan-jangan dia nggak sholat. Jangan-jangan dia dari mulai 7 tahun tidak dilatih sholat. Bagaimana diajak bangun sahur, walaupun besok dia puasanya cuma 2 jam gitu. Nah, itu pengalaman-pengalaman kejiwaan rohania yang semacam ini sangat penting. Oke. Ya. Jadi fondasi agama itu wajib harus Pak Kiai ya. Karena itu Iya. nanti yang menjadi akan seperti apa bangunan kepribadian anak kita dan karakter anak kita kan sebenarnya Pak Kiai. Iya, gantungkannya cuma di sholat. Sehingga kalau ada hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabul bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa yang pertama kali diperiksa di akhirat nanti itu ibadah seseorang itu sholat. Kenapa mesti sholat gitu loh? Kan yang mahal itu haji. Enggak, yang membentuk karakter itu sholat. Sholat. Setuju. Maaf, haji itu pencetak pahala. Ya, kemudian puasa itu pencetak kedekatan dengan Tuhan. Kemudian orang berzakat itu mensucikan dan mencari bentuk ya karunia tambahan dari Tuhan. Tapi orang sholat itu membentuk karakter. Membentuk karakter, betul. Di dalamnya ada banyak dimensi yang Ya. disiplin, tauhid, banyak sekali, Masya Allah. Menarik sekali Pak Kiai. Nanti kita akan bisa tambah dengan hal-hal yang lain di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Menjaga Keluarga dari Azab Allah. Pak Kiai, masih mungkin soal anak ya, saya jadi kepikiran. Kadang-kadang gini, kita mendengar istilah bahwa anakmu bukanlah anakmu. Jadi anak itu kan sebenarnya bukan milik kita, milik Allah sebenarnya. Dan anak itu memiliki masa depannya sendiri, memiliki jalan hidupnya sendiri. Nah, sampai di batas apa ya orang tua itu boleh mengatur? Harus begini, sisanya terserah kau yang harus menjalani hidupmu sendiri. Kadang-kadang saya juga masih bingung Pak Kiai, sebagai orang tua baru gitu, bagaimana harus mendidik yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Baik, para pemirsa, kalau kita lihat ya pada episode pertama ini, maka kita akan meneruskan yang harus ditekankan bagi orang tua itu cuma sholat. Kalau sholatnya dia sudah bisa pegang, sholatnya dia sudah bisa disiplin, maka secara otomatis dia akan bisa memberikan pengaruh positif dari ibadah sholat yang dia lakukan. Sampai bahasa kasar ada sebuah ketegasan pukul pantatnya kalau seandainya dia tidak mau melakukan sholat. Bahkan boleh juga kalau dalam sebuah hadis itu, Nabi itu apabila bangun malam, ya sholat malam maksudnya, kemudian dia membangunkan fa'aiqadha ahlahu, kemudian beliau membangunkan keluarganya. Bagaimana kalau seandainya keluarganya masih ngantuk? Faros salma ala wajhi. Beliau mencipratkan air sedikit ya sehingga orang terbangun itu tadi. Jadi pertama sebenarnya yang inti itu sholat. Bukan yang lain itu maknanya tidak penting. Penting juga. Ya, bukan tidak penting, tetapi yang inti itu saja tekankan. Kalau sholat itu, jadi dia akan terbentuk oleh sholat gitu. Ya, kalau dia melakukan sholatnya secara benar, sholatnya yang akan membentuk dia. Dia akan dibentuk sedemikian rupa dan dia melahirkan sebuah ketaatan yang pada kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, lihat dah. Ada, maaf nih ya, kita di satu daerah saya pernah hidup lama ketika kuliah itu. Orang itu rajin betul puasa. Tirakatan itu puasa. Tapi nggak sholat. Banyak puluhan tahun untuk melahirkan kesaktian, sakti mandraguna. Maka dia tirakat. Ada lagi ngerowot. Puasa mutih kayak gitu. Ya, ngerowot itu makannya semua buah-buahan. Oh, buah-buahan. Ya, buah-buahan aja. Karena itu sejenis codot ya. Jadi disebutnya ngerowot gitu ya.
tetapi nggak sholat. Mhm. Nggak bisa. Mhm. Iya. Maka konsep Quran itu sholatnya yang mesti Harus ditekankan, jadi bukan fondasinya. bukan puasanya. Ada orang rajin bener berdharma itu, beramal itu tadi. Tapi kalau tidak nggak sholat. Iya, gimana ya Pak Kiai? Nggak bisa, karena yang dasarnya itu sholat. Dan ibadah yang akan dihisap pertama juga sholat kan Pak Kiai? Iya. Jadi sholat itu bisa jadi ukuran, indikasi bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang kan berarti? Iya, Mau betul. sholat, mau sodakohnya seperti apa banyaknya, mau seberapa lama dia puasanya, tapi kalau nggak sholat juga, Nah, apakah sia-sia juga Pak Kiai? iya benar. Betapa tidak ketika walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah sholat berjamaah itu wajib dan sunat, itu terjadi ikhtilaf. Tetapi yang dimaksud ketika dia sudah mulai biasa sholat, sudah terbiasa, baru dibawa ke masjid. Bukan latihan sholat di Di masjid. masjid. Nah ini para pemirsa ya, dia dilatih dulu terbiasa memahami itu apa itu sholat. Bahwa sholat tidak boleh diganggu dan tidak boleh mengganggu. Sampai dia paham, kemudian dibawa ke masjid. Pertama kali dia dibawa ke masjid itu Jumatan. Ya, dia mengerti bagaimana sholat Jumat. Sehingga kalau dia sudah mengerti tata cara sholat itu, dia secara otomatis dari yang dia lakukan sifatnya spiritual itu bisa melahirkan perilaku-perilaku. Ya, perbuatan-perbuatan baik karena memang dia sudah, maaf kata itu. Kita mudah ya kalau melihat air putih dimasukkan tinta kemudian mempengaruhi seluruhnya itu tadi. Kalau difisikkan, divisualkan itu maka sholat itu seperti itu. Ya, sholat kalau divisualkan itu maka jadinya seperti itu. Setiap hari itu dia merembak terus mempengaruhi sehingga memberi warna dari air yang ada di gelas itu tadi. Walaupun kita tidak kasat mata untuk melihat sholat. Tapi kata tanha anil fahsya'i wal munkar itu tegas. Tapi kalau kemudian ada yang berpendapat bahwa sholat kok tapi juga masih maksiat juga. Sholat kok misalnya orang tuanya ngajarin sholat, apa orang tuanya keras kok di hal agama gitu. Tapi anaknya juga mesti bandel aja. Nah ini berarti yang salah di mana Pak Kiai? Nah, tahapannya itu sholat syariati. Artinya sholat syariati itu bagaimana sholat sesuai dengan syarat dan rukun. Kalau syaratnya, rukunnya sudah terpenuhi, maka dia adalah disebut sholat syariati. Nah yang kedua, sholat yang tariqati atau sholat yang adabi, maka sholatnya itu bukan cuma fisik. Ya, jangan ada sih yang disebut dengan amalul jawari wal qalb. Jadi antara fisik dengan metafisik, antara zahir dan batinnya itu terkoneksi dalam sholat. Nah, yang itu yang mencegah. Kalau baru ibadahnya syariati, bisa jadi tuh sholatnya tetap dia kerjain, tapi pulangnya ngambil sendal yang lebih bagus, gitu loh. Itu bisa terjadi. Ya, ketika dia syariati itu dia korupsi, kemudian dia umroh. Ya, karena katanya umroh menghapuskan dosa gitu loh. Gak apa-apa uang hasil korupsi, tapi kan nanti dihapusnya nggak gitu juga konsepnya. Ya, itu baru pemahaman syariati. Jadi harus ditingkatkan lagi pemahaman secara torikoti. Jadi itu tadi ya, torikot itu juga penting bahwa nggak hanya sekedar itu tadi ibadah fisik saja, tapi bagaimana itu mengena sampai khusyuk nggak kita, fokus nggak kita dengan ibadah itu ya Pak Kiai? Oke, baik. Kita harus jeda dulu Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode menjaga keluarga dari azab ini. Pak Kiai, dengan melihat begitu banyak fenomena sosial yang terjadi, berita yang kemarin juga memprihatinkan, bikin kita semua sedih. Tantangan di era sekarang di akhir zaman ini kan luar biasa ya Pak Kiai. Dengan Pak Kiai selalu menyebut setan gepeng ini kan, aduh dampaknya luar biasa sih. Handphone ini ya, ini kan luar biasa. Bagaimana ya Pak Kiai kita bisa menjaga
keluarga kita supaya tetap dalam penjagaan Allah gitu ya, sesuai dengan syariat, tapi di sisi lain juga gempuran godaan di luar sana kan sedemikian besar juga Pak Kiai. Harus seperti apa Pak Kiai? Ya, kalau lihat informasi hadis bahwa eh, setiap kali pergantian tahun illa ma ba'dahu asyaddu minhu, ya, bahwa tahun yang datang berikutnya itu lebih berat dari yang sebelumnya. Datang berikutnya tambah berat gitu ya. Jadi kita berhadapan dengan posisi yang kehati-hatian maknanya. Sekarang ini Gen Z ya, kita anggap ya, Gen Z. Terus generasi Alpha ini sudah mulai mau menyusul. Sebenarnya kan bukan cuma sekedar label yang mesti diperhatikan. Saya pernah mengatakan mungkin di Gapai ini bahwa di Eropa sono sudah dilabelkan baru Gen Z ini adalah gen strawberry. Iya. Ya, tampilannya bagus tetapi dalamnya tidak seindah gitu, sebagus luarnya gitu. Saya sedih juga ketika mendengarkan istilah itu ya, strawberry itu. Nah, kasus yang kalau ini memang ternyata benar ya, percepatan itu memang sekolah sekarang bukan cuma SD ya. Saya mengalami anak saya SD-nya dengan percepatan. Kemudian menghafalnya lebih cepat gitu. Tetapi kita juga harus waspada memang memaksakan kepada anak itu penat. Betul. Dan jangan lupa waktunya dia bermain harus diberikan. Waktunya dia refreshing harus dikasih. Gitu. Itu hak anak juga ya Pak? Hak anak. Nah, yang mesti diperhatikan itu. Kemudian yang mesti juga kita pahami bahwa pada kuliah sekarang S2, S3 itu bisa satu paket. Percepatan. Wow. Jadi dia nanti selesainya bukan magister tapi langsung doktor. Oh. Nah, sebenarnya bagi orang yang mampu, generasi instan berarti ya. Ya, bagi yang mampu bisa jadi menguntungkan, tapi orang yang dipaksakan itu ada resiko. Ya, secara psikologis juga orang lihat para psikolog mengatakan percepatan itu jangan dipaksakan. Kan bisa jadi kemauan orang tua tidak sama dengan kemauan si pelaku. Nah, itu juga bisa jadi ada dampak yang mestinya tentunya harus paripurna ya melihatnya ini. Bisa jadi juga jangan-jangan memang dipaksakan. Jadi dia memang dikasih kesejahteraan. Anaknya memangnya pandai. Kemudian sopan karena memang lingkungannya dia lihat baik semua. Tapi kepenatan otak ini juga harus dilihat juga. Nah itu kan butuh, artinya yang namanya orang tua, ya pasangan suami